Selamat sore Ibu dan selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas kami yang berjudul mengenai media pembelajaran anak usia 4 hingga 6 tahun tentang perkembangan moral yang beranggota dengan saya sendiri, Baby Paulina Febrianti, dan kedua teman saya yaitu Marsi Natalia, Selmi Anita Putri. Yang pertama yaitu latar belakang untuk anak usia 4 hingga 6 tahun, media pembelajaran yang digunakan sebaiknya mudah dipahami dan bisa memotivasi mereka untuk memahami nilai-nilai moral dengan cara yang konkret dan menarik. Berikut adalah beberapa media pembelajaran yang efektif untuk mendukung perkembangan moral anak usia dini. Pengertian media pembelajaran anak usia 4 hingga 6 tahun untuk perkembangan moral merujuk pada segala bentuk, alat atau sumber daya yang digunakan untuk membantu anak-anak dalam memahami, menginternalisasi, dan mengembangkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, empati, berbagi, tanggung jawab, dan keadilan. Media pembelajaran ini harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak usia dini sehingga dapat mendukung proses pembelajaran moral yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh mereka. Berikut adalah beberapa media pembelajaran yang efektif untuk mendukung perkembangan moral anak usia dini. Adapun beberapa contoh media pembelajaran, yang pertama, buku cerita dan dongeng buku cerita. Cerita-cerita ini dapat memperkenalkan anak pada konsep-konsep seperti kejujuran, berbagai persahabatan dan tolong-menolong. Beberapa contoh buku yang dapat digunakan yaitu cerita fabel, misalnya cerita tentang kelinci dan kura-kura yang mengajar nilai tekunan dan tidak meremehkan orang lain. Yang kedua, video animasi atau kartun edukatif. Program televisi atau video animasi yang didesain khusus untuk anak-anak seringkali mengajarkan nilai-nilai moral. Banyak kartun yang menampilkan karakter-karakter yang mengatasi konflik melalui kerjasama, berbagi atau menunjukkan sikap empati. Adapun contohnya seperti Dora the Explorer, Sesame Street, atau Paw Patrol yang mengajarkan konsep berbagi, menghargai teman, dan menyelesaikan masalah bersama. Dalam keuntungannya, visual dan musik yang menarik dapat membuat anak lebih mudah memahami nilai moral yang diajarkan. Yang ketiga, permainan peran atau role play. Bermain peran membantu anak memahami perspektif orang lain dan mengembangkan empati. Misalnya, anak dapat berperan sebagai dokter, guru, atau teman yang membantu orang lain. Sebagai contoh, menggunakan boneka atau mainan untuk bermain toko-tokoan, di mana anak belajar tentang bagaimana atau melayani orang lain dengan baik. Adapun keuntungannya, anak dapat belajar keterampilan sosial atau moral dalam konteks yang nyata dan menyenangkan. Yang keempat, lagu dan musik. Lagu-lagu dengan lirik yang sangat efektif untuk mengajarkan nilai-nilai. Lagu yang mudah diingat bisa membantu anak menginternalisasi pesan moral. Sebagai contoh, lagu tentang fungsi atau permainan konduktif. Fungsi dan permainan edukatif lainnya seperti permainan papan atau permainan komputer yang bekerja sama, berbagi atau mengambil keputusan juga bisa digunakan untuk mendukung perkembangan moral anak. Contoh, permainan papan seperti Ghost Sword atau Game of Life yang mengajarkan anak untuk membuat pilihan yang
bijak dan menghargai orang lain. Keuntungannya, bermain ini mengajarkan anak untuk menghargai aturan, bekerjasama, dan berpikir tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Yang keenam, aktivitas seni dan kerajinan. Kegiatan seni seperti menggambar atau membuat kerajinan tangan dapat digunakan untuk mengajarkan moral. Misalnya, anak dapat membuatkan gambar tentang berbagi, saling membantu, atau keluarga. Contohnya, menggambar situasi di mana karakter membantu suatu sama lain, atau membuat kartu ucapan terima kasih. Keuntungan, anak belajar tentang nilai-nilai norma melalui ekspresi kreatif dan dapat merenungkan makna dari gerakannya. Yang ketujuh, simulasi kehidupan sehari-hari. Menggunakan situasi sehari-hari sebagai pembelajaran, misalnya ketika anak melihat orang tua mereka berbagi makanan atau membantu tetangga, mereka dapat diberi pembelajaran tentang tindakan moral tersebut. Sebagai contoh, melibatkan anak dalam aktivitas seperti itu, membagikan mainan dengan teman, atau membantu merapikan rumah bersama. Dalam keuntungan tersebut, memberikan contoh konkret dari perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, kartu cerita moral. Menggunakan kartu cerita atau kartu gambar yang menggambarkan situasi moral, kemudian berdiskusi dengan anak mengenai apa yang dilakukan dalam situasi tersebut. Sebagai contoh, kartu yang menggambarkan seseorang yang menemukan dompet yang hilang dan bertanya kepada anak apa yang harus dilakukan menjaga dompet tersebut atau membalikannya. Dalam keuntungannya, membantu anak berpikir tentang situasi moral dan membuat keputusan yang tepat. Yang kesembilan, cerita atau aktivitas dari aplikasi buku digital. Aplikasi atau buku digital dengan cerita interaktif yang mengandung pesan moral juga bisa menjadi pilihan. Beberapa aplikasi menyediakan pengalaman berbasis cerita di masa kanak-kanak dapat membuat keputusan yang akan mempengaruhi alur cerita. Sebagai keuntungan dalam cerita tersebut, mengandung teknologi dengan pembelajaran moral yang menarik dan interaktif. Kesimpulan, untuk anak usia 4-6 tahun, media pelajaran yang efektif harus menyenangkan dan interaktifnya menggunakan berbagai media seperti buku cerita, kartun kolektif, bermain peran, lagu. Kegiatan seni dapat membentuk anak memahami nilai-nilai norma dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pada anak usia ini, pelajaran melalui contoh konkret, visual, dan aktivitas yang melibatkan emosi sangat bermanfaat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.